どには9時28分の到着です。列車は3両で運転してまいります。お支払いは先頭1両目にございます。車内はHalo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan flashback traveling kita beberapa tahun lalu sebelum pandemi COVID-19 mewabah. Perjalanan kita kali ini ke Jepang yang kira-kira jaraknya 5.000 km dari Indonesia atau sekitar 7 jam perjalanan pesawat. Dan kalau kalian jalan-jalan ke Jepang untuk pertama kali, biasanya tempat yang pertama kali dikunjungi adalah Tokyo sebagai ibu kota dan ikon dari Jepang. Nah, di video kali ini kita akan bahas salah satu tempat buat kalian yang jalan-jalan di Tokyo dan penasaran untuk main salju di Jepang. Kita akan bahas salah satu tempat yang menarik buat kalian yang bisa didatangi pulang pergi dalam sehari dari Tokyo, jadi tidak mengganggu jadwal jalan-jalan kalian ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa ya guys, untuk terus dukung channel kita dengan cara subscribe, like, dan komennya ya guys. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, emang nggak bisa ya lihat atau main salju di Tokyo? Jawabannya guys, bisa aja. Tapi nggak mungkin kita main ski atau snowboard di Tokyo. Kenapa? Karena walaupun masuk ke musim dingin, di Tokyo itu mungkin hanya sekitar seminggu turun salju dan itu tidak cukup untuk bermain ski atau snowboard. Dan lokasinya pun tidak ada ya, karena letak Tokyo yang berada di pesisir laut. Sehingga untuk bisa mencoba ski atau snowboard, itu harus dilakukan di daerah yang datarannya agak tinggi. Ya di Jepang sebenarnya cukup banyak terdapat dataran tinggi ya guys. Nah, kali ini kita akan bahas tentang Gala Yuzawa yang letaknya sekitar 200 km dari Tokyo. 越後中里には9時28分の到着です。列車は3両で運転してまいります。お支払いは先頭1両目にございます。車内は Kenapa Gala Yuzawa? Di sini kita akan bahas beberapa keunggulan main ski atau snowboard di Gala Yuzawa. Yang pertama guys, jarak dan transportasi. Kalau kita bicara transportasi di Jepang, pasti kalian udah tahu ya, kalau di sana kereta api jadi transportasi utama dan Shinkansen atau kereta peluru yang cover seluruh Jepang dan sangat terkenal dengan kecepatan dan ketepatan waktunya. Nah, jarak dari Tokyo yang hanya 200 km bisa ditempuh dengan Shinkansen hanya dengan waktu kurang lebih 90 menit atau 1,5 jam dari stasiun Tokyo. Wah, kalau naik Shinkansen mahal dong ongkosnya, apalagi harus bolak-balik. Nah, kita mau bahas juga yang namanya JR Pass. Apa sih JR Pass itu? Jadi guys, buat kalian yang mau jalan-jalan ke Jepang, mungkin selama 7 hari atau 14 hari, ada baiknya kalian beli yang namanya JR Pass, yang bisa digunakan untuk naik kereta JR di seluruh Jepang,
secara gratis guys, termasuk Shinkansen. Ya, secara umum JR itu perusahaan kereta pemerintah atau di Indonesia kayak KAI yang menjalankan sebagian besar jalur kereta di Jepang dari utara sampai selatan dan dari barat sampai timur. Jadi JR Pass ini worth it banget untuk dibeli ya guys. Memang ada beberapa jalur kereta yang dijalankan oleh swasta kayak Keio, Odakyu, dan Subway di Tokyo. Tapi itu nggak masalah ya guys, karena lokasi stasiun yang dikelola swasta biasanya nggak jauh dari situ juga ada stasiun yang dikelola oleh JR. Jadi secara umum memang kalian bisa keliling seluruh Jepang dengan JR Pass ini. Dan kalau kalian beli JR Pass ini sebelum berangkat ke Jepang atau beli saat berada di Indonesia, akan lebih murah daripada kalian beli ketika sudah berada di Jepang. Tapi guys, JR Pass ini hanya berlaku untuk turis ya. Jadi visa yang kalian apply harus visa turis. Karena kita saat itu tinggal di Jepang, jadi kita menggunakan yang namanya JR Tokyo White Pass seharga 10.000 yen untuk naik kereta di daerah Tokyo dan sekitarnya atau yang biasa disebut Kanto, dan berlaku untuk 3 hari. Nah, kembali lagi ke Galayuzawa. Jadi kalian bisa berangkat jam 6:30 dari Tokyo sampai di Galayuzawa pas buka atau sekitar jam 8. Bisa langsung coba main ski atau snowboard sampai tutup jam 4 atau jam 5 sore tergantung bulan, dan pulang kembali ke Tokyo sampai sekitar jam 7 malam. Kalian nggak perlu bawa-bawa koper atau pindah-pindah penginapan selama di Jepang. Yang kedua, lokasi. Jadi, Galayuzawa ini guys, merupakan satu komplek resort yang lokasinya terletak persis di sebelah stasiun Galayuzawa. Jadi kalian tidak perlu berjalan jauh keluar stasiun untuk masuk ke dalam resort. Karena pintu keluar stasiun merupakan pintu masuk ke dalam resort Galayuzawa. Ketiga, fasilitas lengkap. Untuk fasilitas, di Galayuzawa ini sangat lengkap buat kalian yang mau coba segala jenis permainan salju. Dari yang paling umum yaitu ski dan snowboard, sledding dan snowplay, atau Kanjiki Fun Tour yang merupakan jalan keliling resort menggunakan sepatu tradisional Jepang untuk berjalan di atas salju. Nah, kalau kalian kurang puas, ada satu lagi nih guys. Kalian bisa coba snowmobile atau motor salju sendiri. Lokasinya sendiri ada di luar resort Galayuzawa dan berjarak kurang lebih 2 km dari stasiun Echigo Yuzawa. Nama tempatnya guys, Snowmobile Land Yuzawa. Nah, lokasi tepatnya ada di Yuzawa Chuokoen atau Yuzawa Central Park, yang juga berfungsi sebagai lapangan baseball di luar musim dingin. Kalian bisa naik taksi dari stasiun Echigo Yuzawa ke lokasi ini kurang lebih cuma 3 menit karena jaraknya yang emang nggak terlalu jauh guys. Yang pasti ini bisa jadi pengalaman yang sangat menarik ya guys. Yang keempat guys, bahasa. Nah, kalian pasti akan mengalami yang namanya kendala bahasa di Jepang. Karena banyak orang Jepang yang tidak fasih berbahasa Inggris. Dan ini menjadi kesulitan utama apalagi buat kalian yang baru pertama kali mau belajar ski atau snowboard. Nah, di resort ini kalian gak perlu khawatir karena sebagian besar staffnya bisa berbahasa Inggris dengan baik.
Dan mereka juga mengadakan kelas belajar ski atau snowboard dengan bahasa Inggris. Demikian guys, review video kita tentang bermain salju di Jepang. Semoga bisa membantu and thank you for watching.